Istri, malam ini mainnya serius banget ya. Nanti ada yang lebih serius lagi. Ibu tiri, sekarang giliran kamu. Istri, kamu tadi pergi kemana? Apa yang terjadi semalam? Cembo, kamu berani tidur sama ibu tiriku. Kamu benar-benar menjijikan. Enggak, bukan itu istri, dengerin penjelasanku. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Lan 11, akhirnya kamu pulang, suamimu. Dia memperkosaku. Apa yang kamu omongin? Chenmo, kita cerai aja. Liulan 11. Kamu menjebakku. Enggak. Kamu yang salah sama aku. Jadi, tanda tangan. Aku udah jadi menantu masuk selama 3 tahun. Salahku apa? Sampai harus cerai sama aku. Suami anakku harus selevel sama dia, bahkan harus ahli waris konglomerat yang lebih kuat darinya. Sedangkan kamu cuma orang kecil, ngerti nggak? Oke, aku setuju cerai. Nggak. Aku ganti pikiran, kamu pergi dengan tangan kosong. Nggak mungkin. Pukulin sampai dia setuju. Kamu ngapain? Jangan dekat-dekat. Jangan. Liulan 11. Dasar kejam banget. Gak cuma mau cerai sama aku. Mau aku pergi dengan tangan kosong juga. Liulan 11, aku bersumpah. Suatu hari nanti, kamu bakal berlutut di depanku dan menyesal. Rolls-Royce ini. Kalau aku nggak salah ingat, sepanjang Huzhou cuma ada satu, kan? Itu mobil Godfather. Godfather itu satu-satunya raja dunia bawah tanah di seluruh Tiongkok. Perusahaannya, Grup Tianlong. Itu kekuatan yang bisa nutupin langit. Tuan Chenmo, Godfather mau ketemu kamu. Godfather, dia ini Chenmo. Angkat kepala. Kenapa matamu sama seperti mataku? Karena kita adalah kakek dan cucu. Kakek? Tapi aku yatim piatu. Mulai sekarang tidak lagi. Tapi, Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi saat ini, aku tidak bisa menjawab semuanya. kenapa? Aku sudah tua, aku butuh seorang pewaris. Kamu adalah cucu kandungku, kamu berhak mewarisi segalanya milikku. Apakah kamu mau menjadi pewarisku? Percayalah padaku. Tentu bukan sekarang. Jika ingin menjadi pewarisku, jika ingin mengambil alih grup Tianlong, kamu harus melewati 10 ujian. Atau, kamu bisa memilih 10 miliar. Hidup tanpa beban seumur hidup. Sudah dipikirkan baik-baik, anakku? 10 miliar. Sungguh sulit untuk tidak tergoda.
Aku ingin menjadi pewarismu. Secara lebih tepat, aku ingin menjadi yang baru. Godfather. Hahaha. Kau lebih rakus dari yang kuduga, tapi aku menyukainya. Jam tangan ini juga disebut cincin Tianlong. Hanya ada satu di seluruh dunia, bisa dikatakan. Ini adalah simbol dari Godfather. Pakailah ini, kau adalah tamu kehormatan semua industri grup Tianlong. Apa yang bisa kulakukan? Ujianku sangat berbahaya. Selama kamu mengikuti ujian, aku tidak akan memberikan bantuan apapun untukmu. Sebagai gantinya, setiap kali kamu melewati satu ujian, aku akan buka kunci untukmu. Bagian dari hadiah. Kekuatan, kekuasaan, kekayaan, wanita. Apa ujianku? Lilisi akan memberitahumu. Nah, majulah. Aku akan memberimu sebuah hadiah. Lihatlah ke mataku. Apa yang kamu lakukan pada mataku? Mata kita ini bernama mata iblis. Aku sudah membantumu mengaktifkannya. Untuk fungsinya, kamu akan mengetahuinya nanti. Ujian pertamamu sangat mudah. Keluarga yang di Hai Cheng menawarkan 70% industri keluarga hanya untuk bertemu dengan Godfather satu kali. Godfather sudah menyetujuinya. Kamu akan menjadi salah satu tamu kehormatan lelang dan menghadiri lelang amal 3 hari lagi. Tuan Chen, aku sudah untukmu mendapatkan status tamu kehormatan. Nanti saat acara, kamu hanya perlu menunjukkan cincin Tianlong dan kamu bisa masuk dengan mudah. Selesai. Apa ini ujian? Godfather membutuhkanmu di lelang itu. Tawar barang lelang nomor 15. Soal uang. Urus sendiri. Apa? Aku tidak punya uang. Nah, itu baru ujian. Kalau begitu, antar aku pulang. Tapi kamu sudah bercerai. Jadi, aku butuh bantuan kalian lagi. Semoga beruntung, Tuan Godfather. Liulan. Kemampuan mata setan. Ternyata bisa tembus pandang. Chen Mo, buat apa kamu balik? Aku balik untuk mengambil barang yang hak milikku. Sampah-sampahmu sudah kubuang. Cepat pergi. Si imut ini, penari tiang. Mengira menikah ke keluarga kaya jadi bangsawan. Berhenti. Chen Mo, kalau kau memang berani, aku akan lebih menghargaimu. Sayangnya, kau bukan laki-laki. Jadi, cepat pergi. Kau gila. Mau apa? Menurutmu? Mau apa? Aku Ibu Lan 11. Ibu tiri. Sekarang takut? Tadi menghinaku dengan gagah. Berhenti. Chen Mo, kau membuatku muak. Akhirnya kau muncul. Buat apa kau balik? Kita sudah bercerai. Benar, kita sudah bercerai, tapi kau harus memberiku kompensasi. 1 miliar. Aku langsung pergi. 1 miliar? Kau gila. Kau siapa? Sudah kuduga, kau mengincar harta keluarga Liu. Kalau kau ingin mati, aku kabulkan. Pukul habis-habisan. Aku yang tanggung. Santai, santai. Sudah tahu salah? Sekarang berlutut, mungkin aku maafkan. Apa katamu tadi? Aku tidak dengar jelas. Chen Mo, apa yang kau mau lakukan? Apa yang kulakukan?
Sudah kubilang, Liulan 11 aku yang tangani. Hanya untuk mengambil uangku kembali. Kalau tidak, kita semua mati bersama. Chenmo, aku kenal kamu. Kau takkan bunuh diri bersama kami. Tidak, tidak, tidak. Kau adalah pewaris konglomerat, bernilai miliaran. Statusmu sangat mulia, sedangkan aku hanyalah yatim piatu rakyat biasa. Tak punya kekuasaan atau pengaruh, tapi kalian semua ikut mati bersamaku. Tak rugi, tak rugi, tak rugi. Meski keluarga Liu dihargai 10 miliar, tapi tak ada uang tunai sebanyak itu. Lalu berapa yang kau punya? 20 juta. Deal. Aku juga minta tolong satu hal. Tolong siapkan bom palsu untukku. Mobil pejabat mana ini? Siapa orang ini? Tak kenal. Di antara pejabat Haicheng, ada orang seperti ini? Chenmo, kenapa kau di sini? Bukannya uangnya sudah diberikan? Jangan-jangan kau masih mau mengganggu putriku? Chenmo, dasar kau sialan. Aku bicara, kau tak dengar. Kenapa kau di sini? Ini wilayah keluarga Liu. Kenapa aku tak boleh datang? Sialan? Dasar sialan, berani bicara begitu ke Tante Er. Mau mati? Liu Ziyu, kau sebagai pria hanya pantas jadi bawahan Liulan 11. Apa kamu bicara? Kau. Chenmo, kau gila? Balai lelang Tianlong. Mana mungkin tempat untuk orang sialan sepertimu? Kau punya undangan? Sekalipun punya, harus lewat jalur biasa. Dasar sialan, mau lewat jalur VIP. Sungguh memalukan. Dia pasti akan diusir. Dia selesai. Tuan, tolong. Chenmo, berhenti. Chenmo, kau cuma penipu. Berani menipu sampai ke balai lelang Tianlong? Lihat bagaimana aku membongkarmu. Kami kenal dia, dia cuma anak yatim. Menantu keluarga Liuku, apa? Dia bahkan tak punya undangan. Tak mungkin tamu VIP kalian. Liu Ziyu, maksudmu identitasku palsu? Tepat sekali. Maksudnya kalian semua buta? Tak bisa bedakan mana tamu VIP asli dan palsu? Bukan itu maksudku. Maksudku dia penipu. Benar, jangan percaya dia. Dia cuma cari alasan. Aku kenal baik dia. Mustahil dia tamu VIP. Bagaimana kalian periksa saja? Tuan Chen, status VIP Anda tak ada masalah. Apa? Tidak, ini tak benar. Coba periksa identitasnya. Pasti ketahuan kebenarannya. Kau siapa berani menyelidiki kami? Berani sekali mengusik tamu VIP grup Tianlong. Apa yang terjadi? Chenmo si manis ini. Kok bisa jadi tamu VIP grup Tianlong? Tuan, bagaimana menghadapi mereka berdua? Kalau mereka tak tahu sopan santun, ajarilah. Oh iya, aku ingat grup Tianlong punya sistem daftar hitam. Ada, Tuan. Masukkan mereka ke daftar hitam. Aku tak mau lihat. Sesuai keinginanmu, Tuan VIP. Keluarkan. Kamu jangan. Jangan pegang, lepaskan aku. Chenmo berani tangkap aku? Kau celaka. Jangan, lepaskan aku. Chenmo, kau mau bunuh mereka ya? Berdasar apa kau masukkan adik-adikku ke daftar hitam? Kau masih punya hati nurani? Mereka kan keluarga Lan 11. Tadi mereka perlakukan aku bagaimana? Kalian lihat kan? Cuma mereka yang boleh hina aku. Aku tak boleh balas? Kau tahu di Tiongkok, ada 3 hal tak terhindarkan. Bayar pajak, mati, dan grup Tianlong. Jadi, Sekarang kau masukkan mereka ke daftar hitam Tianlong. Kau mau bunuh mereka ya? Liulan 11. Waktu mereka serang aku tadi, kok kau tak keluar bela aku sepatah kata pun? Tapi kan kau tak rugi apa-apa. Sedangkan mereka tak bisa hidup di Tiongkok. Sekarang juga cabut perintahmu dan minta maaf. Mereka yang harus minta maaf padaku. Lan 11. Lan 11 ada apa? Yang Long, kau datang. Auksi akan segera dimulai. Kenapa masih berdiri di sini? Aku sedang urus sesuatu di sini. Oh,
Lan 11, sekarang kamu tunanganku. Ada apa-apa, bilang aja sama aku. Aku kenal baik sama Balai Lelang Tianlong. Beneran? Kamu kenal orang lelang? Iya, Presiden Lu dari lelang itu temanku. Yang Long. Dia mantan suamiku, nggak tahu. Dia tipu satpam pakai cara apa? Pura-pura jadi tamu VIP Tianlong. Mantan suami Lan 11, aku dengar tentangmu. Si gigolo imut, mana mungkin. Tamu VIP grup Tianlong. Singkirkan tangan kotormu dariku. Santai, aku telepon Presiden Lu sekarang. Kamu tamat. Halo, Presiden Lu. Iya aku. Iya, aku sekarang di pintu masuk Balai Lelang Tianlong. Begini, aku nemu ada orang. Pura-pura jadi tamu VIP grup Tianlong kita. tamu VIP grup Tianlong. Iya. Tahan orangnya. Aku sampai dalam 3 menit. Siap, Presiden. Semua dengar. Pewaris Godfather sudah tiba. Ikut aku sambut dengan barisan. Sayang. Presiden Lu bilang dia sampai 3 menit lagi. Dia pasti tamat. Yang Long. Makasih ya. Sama-sama. Malam ini tunjukin yang bagus aja. Dasar gigolo imut. Kamu berani menghina orangku? Apa urusanmu kalau aku hina? Benar kata Lan 11, kamu memang gigolo imut. Lelang hari ini dihadirin pejabat kota Hu semua. Kamu cuma gigolo nekat masuk, udah pasti mati. Lan 11 suruh kamu minta maaf, itu kasih jalan keluar. Biar kamu pergi baik-baik. Tapi kamu malah sia-siakan kebaikan Lan 11. Aku nggak butuh kesempatan dari gigolo. Kenapa aku harus kesini? Kamu tanya aja sama presiden lu kalian. Kalau aku nggak dateng, lelang ini berani dia buka? Hebat. Sekarang beneran tamat. Dia gila ya? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Berani menyinggung grup Tianlong, cepat minta maaf. Minta maaf? Kamu tidak pantas. Lan 11 tidak pantas, kalau aku? Kamu lebih tidak pantas. Tahukah kamu lelang hari ini diadakan oleh keluarga yang? Lalu gimana? Aku beritahu, lelang hari ini dipimpin langsung oleh Presiden Lu dari grup Tianlong. Ini kesempatan keluarga yang masuk dalam pandangan grup Tianlong. Acara kunci. Setelah malam ini, keluarga yang di Hucheng tak terkalahkan. Liu Lan 11 ini memang wanita yang pandai berinvestasi. Aku tahu, kalian semua tidak percaya. Aku adalah tamu kehormatan grup Tianlong, ingin menghinaku. Maaf, mengecewakan kalian. Kalian semua ingin jadi orang berkuasa. Ingin menunjukkan kemuliaan kalian. Ada masalah? Tapi kalian melakukan satu kesalahan. Orang yang paling harus kalian hormati adalah aku. Chen Mo, ucapanmu ini sudah menyinggung semua orang berkuasa di Hucheng. Aku tidak peduli. Waktu untukmu bersikap sombong tinggal 1 menit terakhir. Identitasku asli atau palsu, Presiden Lu akan beritahu kamu. Sayang, waktumu tinggal sedikit. Ayo. Chen Mo, kamu sendiri yang cari mati. Jangan salahkan kami. Patahkan tangan kaki orang sombong ini, buang dia keluar. Berhenti. Presiden Lu. Presiden Lelang Tianlong, Lu Qingqing. Selamat datang kedatangan Anda. Presiden Lu, ada apa ini? Bos, kami terlambat, mohon hukuman. Mohon hukuman. Ah, tidak apa-apa. Sekarang masih mau aku minta maaf? Hah? Aku masukkan adik-adikmu ke daftar hitam, masih ada keberatan? Presiden Lu, bagaimana bisa Anda berdiri bersama? Si imut kecil seperti ini? Kurang ajar. Aku pukul kamu, pukul si imut kecil tak tahu diri ini. Berani menyinggung Tuan Chen, kalian tidak mau hidup lagi? Presiden Lu, apakah ada kesalahpahaman? Dia hanya menantu keluarga Liu yang imut. Menantu, tahukah kamu identitas aslinya apa? Lu, jangan bicara lagi dengan mereka. Ayo kita masuk. Silakan. Ini tidak mungkin. Bangsat ini. Aku tidak percaya, ini pasti palsu. Seorang gadis imut, bagaimanapun dia menyamar. Tak akan bisa mengikuti pimpinan tertinggi yang sebenarnya. Lalu apa ide kamu? Malam ini ada 2 tamu VIP di lelang, satu lagi adalah putri keluarga Xia, keluarga kaya top di Longguo. Xia Xianghan. Yang Long, kamu kenal keluarga Xia?
Betul, aku punya teman yang jadi pimpinan di keluarga Xia. Lalu tunggu apa lagi? Cepat hubungi keluarga Xia. Aku penasaran, gadis imut ini pakai cara apa? Sampai bisa menipu grup Tianlong. Seorang gadis biasa tiba-tiba berubah. Bisa menipu pimpinan grup Tianlong. Tak peduli kamu pakai cara apa. Hari ini aku akan membongkarmu. Ayo. Tuan Chen cuma memasukkan 2 orang yang tidak penting ke daftar hitam. Bukannya terlalu murah buat mereka? Tidak, tidak. Tuan Lu sudah melakukan yang terbaik. Aku sangat berterima kasih. Itu tugas bawahan. Cuma agak terlalu mencolok. Identitasku sebagai penerus Godfather ini sepertinya tak bisa disembunyikan lagi. Kenapa harus disembunyikan? Aku yakin Tuan Chen, kalau mengumumkan identitas aslimu, seluruh kota Hu takkan ada yang berani ganggu kamu. Aku tidak ingin identitasku terbongkar. Aku ingin kamu menyebarkan kabar. Katakan saja, status tamu VIP ku ini sebenarnya cuma kartu uji coba. Aku ingin mereka berpikir aku cuma orang biasa. Tuan Chen, boleh aku tanya kenapa? Karena aku masih terlalu lemah, belum pantas dengan identitas ini. Mereka sekarang hanya takut pada identitas Godfather, bukan pada diriku. Apa bedanya? Tentu ada. Kekuasaan itu pedang bermata dua, memang bagus. Tapi kalau aku tidak menggunakannya dengan baik, bisa melukai diriku sendiri. Jadi, tolong lakukan seperti yang ku minta. Sekarang aku cuma ingin menyelesaikan ujian penerus, yang lain tidak penting. Baik, aku akan atur sesuai permintaanmu. Putri keluarga Xia juga akan segera tiba. Aku atur dulu. Akhirnya datang juga. Tuan Chen, namaku Fu Xiaowu. Kepala keluarga Fu, bisnis utama kami hotel dan restoran. Ini kartu namaku. Tuan Chen, saya adalah pewaris grup Leng, ini kontak saya. Semoga bisa bekerja sama lagi di masa depan, ini milik saya. Tidak, kalian salah orang, saya bukan siapa-siapa. Tidak mungkin, kan VIP yang terhormat. Anda terima, semoga ada kesempatan kerjasama. Para pejabat ini benar-benar oportunis. Tidak usah buru-buru, tunggu sebentar identitasnya terbongkar, semua akan tahu. Siapa pejabat sebenarnya? Saya. Tahu, memang seperti yang saya duga. Chenmo itu, sama sekali bukan tamu kehormatan. Apa maksudnya? Teman saya dari keluarga Xia bilang, di daftar tamu kehormatan malam ini, sama sekali tidak ada orang bernama Chenmo. Sudah saya duga. Situasi seperti ini, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu kartu eksperimen tamu kehormatan. Saya bilang dia cuma orang biasa, kok tiba-tiba jadi tamu kehormatan? Ayo, kita bongkar kebohongan orang biasa ini. Silakan berkunjung ke keluarga kami. Tidak pantas, tidak pantas. Seorang rakyat biasa, karena beruntung mendapat kartu eksperimen tamu kehormatan, benar-benar menganggap diri sebagai tamu kehormatan. Biasa ya biasa, meski dikelilingi banyak orang, tetap tidak bisa menutupi aura biasa dari dasar. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia bukan siapa-siapa, juga tidak punya latar belakang kuat. Alasan dia bisa kesini hanya karena keberuntungan. Mendapat kartu eksperimen tamu kehormatan. Orang biasa, kok tidak berani bicara? Apa karena identitasmu terbongkar, tidak bisa menipu lagi? Atau mau coba membela diri lagi? Bagus, ternyata kamu cuma penipu. Kita semua hampir tertipu olehmu. Wajar kita tidak kenal dia, mengira dia pengusaha top, ternyata cuma orang beruntung. Rakyat biasa, untung ada tuan yang mengingatkan kita. Kalau tidak, kita akan dipermalukan, ambil kembali kartu nama kita. Penipu sepertimu, tidak pantas punya kartu nama kami. Apa aku merusak rencanamu, mau pukul aku? Yang Long, aku benar-benar tidak tahu harus bilang kamu bodoh atau tolol. Jangan terus berpura-pura di sini. Chenmo, cukup sampai di sini. Kalau kamu terus begini, aku juga tidak bisa membantumu. Membantu apa? Sampai sekarang, kamu masih belum sadar kenyataan? Yang tidak bisa melihat kenyataan adalah kalian beberapa orang bodoh. Bukannya kamu mau main? Oke, aku akan menemanimu. Ayo duel 1 lawan 1. Berani? Chenmo. Sepertinya kamu masih tidak mengerti, aku adalah ahli waris resmi keluarga Yang. Kamu siapa sih, bertarung dengan orang sepertimu? Merendahkan martabatku. Lalu apa yang ingin kamu adu? Adu menghabiskan uang, siapa yang menghabiskan lebih banyak, dialah kakeknya. Bagaimana dia berani menerima ini? Dia cuma orang biasa. Bagaimana berani adu menghabiskan uang dengan ahli waris keluarga kaya? Oke. Chenmo, jangan terlalu kurang ajar. Kalau kamu berani menghamburkan uang sembarangan, aku tidak akan membiarkanmu. Ada apa? Aku menghabiskan uang
Kamu sedih ya? Tidak masalah. Aku akan biarkan dia tahu, orang rendahan seperti dia. Seberapa besar kesenjangan antara dia dengan kalangan elit. Semuanya. Tolong jadi saksi untukku. Nanti kalau orang ini kalah, jangan biarkan dia lari. Tenang saja Tuan Muda Yang, kami akan jadi saksimu. Orang biasa, malah berani adu menghabiskan uang dengan ahli waris elit. Benar-benar mencari malu sendiri. Jangan bandingkan seluruh hartamu dengan uang saku kami. Nona Xia, selamat datang di lelang langit naga. Tolong siapkan lot yang sudah saya persiapkan. Baik, saya akan menyiapkannya sekarang. Dengarkan perintah, siapa yang berhasil memenangkan lot yang saya siapkan ini, saya akan mengadakan jamuan. Mengundangnya makan siang bersama. Semuanya, Nona Xia juga menyumbangkan satu lot untuk dilelang, yang akan dilelang sebentar lagi untuk mengumpulkan dana amal. Jika ada orang yang beruntung bisa memenangkan lot yang disumbangkan oleh Nona Xia, ini, Nona Xia akan mengadakan jamuan dan makan siang bersama dengannya. Nona Xia ternyata juga menyumbangkan lot. Lot Nona Xia, berapapun harganya, pasti saya dapatkan. Menggunakan gimmick makan siang bersama. Untuk menaikkan harga lot, Nona Xia ini tidak mudah. Baik, lelang amal kali ini dimulai sekarang. Silakan, lot pertama. Ini adalah botol porselen biru putih kuno negara naga. Harga awalnya 20.000. 30.000, 70.000, 150.000, 200.000, 300.000. Bocah kecil, kamu belum mau menawar? Kamu juga belum menawarkan? Aku dengar dari Lan 11, kamu adalah anak yatim. Ku pikir kamu akan berbuat baik dengan memberikan donasi. Ternyata aku terlalu menganggapmu tinggi. Iya, aku cuma rakyat biasa. Kalau kamu adalah pewaris keluarga yang kekayaan keluarga yang miliaran. Jangan-jangan kamu juga pelit? Aku cuma nunggu kamu bertindak. Nanti apapun yang kamu tawar, aku pasti akan tawar lebih tinggi darimu. Oke. Selanjutnya, lot nomor 15, lukisan modern. Harga awal 50.000. Lukisan jelek begini kok bisa masuk lelang? Ini merendahkan kelas orang-orang kaya seperti kita. Meski lelang amal, harus pilih barang yang bagus. Apa Pak Lu bercanda dengan kami? Silakan tawarkan harga. Ini lot nomor 15. Rp100.000. Si rakyat kecil yang imut ini, baru saja ketahuan jati dirinya. Hilang muka. Mungkin sekarang mau keluarin sedikit uang. Buat selamatin sedikit gengsi, ya? 100.000? Mungkin itu semua hartanya. Imut, kamu berani banget angkat plakat. Kalau berani, tambah harganya. Sudah kubilang, aku akan bikin kamu tidak dapat apa-apa. Meski barang ini sampah. 200.000. Mama. Ini untukmu, jangan nangis lagi. Terima kasih. Siapa namamu? 500.000. 1 juta. Buat Chen Mo. Mungkin ini semua hartanya. Tapi buat yang Master Yang, ini cuma 100.000. Gak tahu deh. Chen Mo mau bandingin apa sama yang Master Yang. Imut, lanjut ikutin tawarannya. Oke. 2 juta. Barang-barang di lelang amal begini gak ada nilainya. Kamu gak perlu emosi sama dia. Mending 2 juta ini kita beli tas. Ada apa, yang Master Yang? Takut? Chen Mo, kamu jangan banyak omong. 2 juta buat yang Master Yang, bukan apa-apa. Yang Master Yang, kamu kan bilang mau bikin aku gak dapat apa-apa. Menyerah? Jangan-jangan kamu yang imut? Imut, kamu bilang apa? Apa kamu gak ada uang lagi? Yang Master Yang, jangan marah. Dia cuma mau memancing emosimu.
Hampir saja kamu berhasil, ini cuma lelang amal. Ini bukan lelang barang langka, cuma barang kecil biasa. Tuan yang mau menyerah ya. Omong kosong. Biar ku beli dan ku bakar, aku takkan biarkan kamu menang. Aku tawar 5 juta. 5 juta untuk lukisan tak berharga ini? Ini benar-benar hanya untuk adu gengsi. Meski Tuan yang adalah pewaris keluarga yang. Uang tak bisa dibuang percuma. Betul. Hanya 5 juta? Sombong sekali. 6 juta. 6 juta untuk sampah ini. Siapa sebenarnya Chen Mo itu? Mungkin dia bukan orang biasa. Chen Mo, hentikan tawaranmu sekarang. Kamu gila? Liulan 11, apa maksudmu? Aku sedang menyumbang untuk amal. Apa kamu merasa? Kita tak seharusnya beramal? Chen Mo, uang itu jelas tidak halal. Benar? Jadi kusumbangkan untuk amal. Salah? Cukup. Tuan Yang, aku sudah tawar 6 juta. Mau naik lagi? Kalau tidak, lukisan ini jadi milikku. Mimpi. 7 juta. Yang Long menawar 7 juta. Ada yang mau naik lagi? Chen Mo, jangan tawar lagi. Aku tawar 10 juta. 10 juta. Chen Mo ini pasti sudah gila. 10 juta untuk lukisan jelek ini? Ini 10 juta. Bukan 100 ribu. Beberapa waktu lalu, Chen Mo memeras keluarga Liu 20 juta. Apa? Dia gila. 20 juta itu pasti akan habis. Ya, aku tahu kamu tak butuh 20 juta itu. Tapi untuk lukisan tak berharga, tidak perlu. Ingat baik-baik, nah. Lukisan ini kubiar untukmu. Cara menyerahmu cukup unik. Selamat Tuan Chen, dapatkan lukisan modern. Sekarang lelang dilanjutkan. Apa? Lukisanku terjual 10 juta? Siapa yang beli? Seseorang bernama Chen Mo. Chen Mo. Untukmu, jangan menangis lagi. Terima kasih. Siapa namamu? Namaku Chen Mo. Cepat, atur aku ke tempat lelang. Aku mau ketemu dia. 250 ribu, 300 ribu, 500 ribu. 700 ribu, 1,5 juta, 3 juta. Kita udah habis berapa? Sampai sekarang kita udah habis 3 juta. Tapi yang nawar paling tinggi di sini masih si Chen Mo itu. Lelang amal, isinya cuma sampah semua. Lelang amal mau selesai. Kita gimana? Takut apa? Aku gak percaya si imut itu berani ganggu aku. Selamat untuk tamu nomor 3, 388 ribu. Mendapatkan barang terakhir lelang. Terima kasih semua. Lelang amal ini selesai. Balai Lelang Tianlong janji, semua dana amal yang terkumpul. Setiap rupiahnya akan transparan. Terima kasih. Yang Long. Apa kamu lupa taruhan kita? Siapa yang habis lebih sedikit di lelang, harus berlutut. Panggil yang lain kakek. Jangan sombong, pakai duit cewek buat gaya-gayaan. Itu mahal apa? Itu urusanku, tapi faktanya kamu cuma habis 3 juta. Kamu kalah, mau ngelak ya? Terus kamu mau gimana? Aku gak mau gimana-gimana. Aku tahu kamu gak bakal berani. Lutut, minta maaf. Cucuku yang manis. Tuan Chen, kamu bercanda ya? Aku serius. Chen Mo, maksud kamu apa? Ya seperti yang kamu dengar. Tuan Chen, kamu keterlaluan banget. Gimana? Kalian semua mau ingkar janji? Bukan mau ingkar, dia. Cuma penipu yang bawa kartu eksperimen VIP. Sok jago di grup Tianlong. Betul. Kami semua cuma kasih muka ke grup Tianlong. Baru gak mau ribut sama kamu, Shui. Mau dipukul lagi. Semua yang datang hari ini, orang-orang penting di kota Hu. Kasih muka ke grup Tianlong. Dia gak layak dapat muka itu. Emang, kamu tahu gak lagi ngomong sama siapa? Presiden Lu, semua hal ada batasnya. Chen Mo ini terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Bagus. Lelang dimulai.
Orang yang mau bertaruh dan bersaing menghabiskan uang dengan saya adalah dia. Orang yang kalah taruhan dan tidak mau mengakui kekalahan juga dia. Liulan 11, dan kalian semua. Sekarang kalian merasa saya terlalu berlebihan menindas. Lalu apa? Kamu cuma seorang orang bawahan kecil yang cuma beruntung doang. Saya paling tahu dia orang macam apa. Cuma dengan satu kalimat dia ingin bikin ahli waris grup yang berlutut? Itu tidak mungkin. Presiden Lu, masalah ini tidak bisa main-main. Status saya sebagai ahli waris keluarga yang tidak bisa dihina oleh menantu sambung ini. Kalian? Ini mau menentang grup Tianlong ya? Tidak berani, kami cuma tidak bisa biarkan tamu kehormatan Tianlong palsu. Menekan kami, betul, kami juga tidak setuju. Hanya putri keluarga Xia yang merupakan tamu kehormatan asli kami. Hanya putri keluarga Xia yang merupakan tamu kehormatan asli kami. Yang lain tidak kami akui. Apakah jika saya tamu kehormatan yang asli, kalian akan mengakuinya? Jika kamu benar tamu kehormatan asli, kami tentu akan menghormatimu. Keluarga yang kami sudah berdiri selama 100 tahun, melalui 4 generasi kepala keluarga. Baru bisa dapatkan fondasi seperti sekarang. Lalu kamu, selain dilindungi oleh Presiden Lu, apalagi yang kamu punya? Betul, jika kamu benar punya kemampuan itu. Tunjukkan saja kepada kami lihat. Saya takut jika saya benar menunjukkan identitas saya, kamu tidak akan tahan. Chen Mo, kamu cuma bisa bicara besar doang. Tidak punya kemampuan lain kan? Baiklah. Kalau gitu saya akan penuhi permintaan kalian. Presiden Lu. Beritahu mereka identitas asli saya. Kalian salah. Kartu pengalaman tamu kehormatan itu adalah versi yang disebarkan oleh Tuan Chen sendiri. Dialah tamu kehormatan termulia di lelang Tianlong kami. Ini tidak mungkin. Tamu kehormatan termulia? Apa malam ini ada 2 tamu kehormatan? Yang satu saya tahu, adalah putri keluarga Xia. Tapi Tuan Chen Mo ini malah bisa sejajar dengan putri keluarga Xia? Tuan Chen, silakan berikan perintah. Sudah saya katakan, kekuasaan adalah pedang bermata 2. Itu memang baik. Tapi jika kamu menggunakannya dengan tidak benar, sangat mungkin bisa melukai dirimu sendiri. Ini tidak mungkin. Hari ini, kebanggaan 100 tahun keluarga yang kalian sudah kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Saya sudah memperingatkanmu ketika di pintu, sayangnya. Kamu tidak percaya. Keluarga yang saya hancurkan dengan tangan saya sendiri. Ini tidak benar. Aku tidak tahu, ini tidak benar. Tidak ada yang tidak mungkin. Masih belum berlutut, minta maaf kepada Tuan Chen. Aku salah. Ini adalah Bakin yang kamu cari. Sayang, aku sebenarnya. Jangan panggil aku sayang. Kita sudah bercerai. Dari awal yang memasang jebakan untukku, yang memfitnahku berselingkuh. Itu kan kamu? Yang menyuruh satpam memukulku, yang membuatku keluar tanpa harta apapun. Itu juga kan kamu? Yang bilang aku orang kecil. Tidak pantas masuk ke lelang ini, itu juga kan kamu? Kamu juga yang menyuruhku bertaruh dengan Yang Long. Ingin melihat aku dipermalukan. Kamu lihat baik-baik, siapa yang sebenarnya yang akan dipermalukan? Wanita manismu ini. Chen Mo, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah orang terpandang? Kalau aku kasih tahu kamu, apa kamu akan percaya? Jangan sembarang bully orang di sini, cuma bisa bully istri sendiri. Laki-laki macam apa kamu? Jaga mulutmu. Kamu mukul aku lagi. Diam. Kalau banyak omong lagi, aku bunuh kamu. Sayang, kamu salah paham. Sebenarnya, aku sudah lama ingin kamu jadi orang terpandang. Diam saja. Liulan 11, kamu benar-benar membuatku muak. Aku sudah bilang padamu, jangan panggil aku sayang lagi. Kamu tidak dengar ya? Mulai hari ini dan seterusnya, kita jalani hidup masing-masing dengan baik. Tidak mengganggu satu sama lain saja. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Ini semua cuma salah paham. Salah paham? Iya, itu salah paham. Keluarga Yang dan keluarga Liu yang selalu menargetkan Tuan Chen. Kami tidak terlibat sama sekali. Iya kan? Tuan Chen masih muda sekali, sangat tampan. Dan juga orang terpandang, pastinya tidak akan mempermasalahkan kami kan? Pasti tidak akan, kan Tuan Chen? Tuan Chen, aku mau minta maaf padamu, semoga ke depannya Anda bisa bekerja sama dengan keluarga kami. Kami pasti akan menunjukkan niat baik terbesar kami untuk Tuan Chen. Apapun yang Anda inginkan, keluarga Leng kami bisa berikan padamu. Iya, lihat apa yang Tuan Chen sukai. Emas atau wanita cantik, kami punya semua ini. Iya. Rupanya cuma salah pahamnya. Iya. Oke deh, kalau semua orang menghormatiku seperti ini. Tapi kalian pasti kecewa. Aku bukan orang yang pemaaf. Jadi, para pejabat dan orang kaya di kota Hu, bangkrutlah kalian.
Hahaha. Gila, Chen Mo. Kamu memang gila. Keluarga Yangku tidak berani melawan grup Tianlong. Tapi mulai sekarang, grup Tianlong jangan harap bisa menguasai kota Hu sendirian. Penjaga, Chen Mo, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. asal Tuan Chen mau, grup Tianlong bisa mengalahkan kalian. Tuan Chen, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Kenapa? Tidak bisa. Ini cuma salah paham, dan kami sudah memberikan hadiah permintaan maaf. Kamu pikir aku butuh uang? Walaupun kamu tidak butuh uang, ingin menekan semua pejabat dan orang kaya di kota Hu, ambisimu terlalu besar. Benar, industri kami berempat digabungkan bisa mencakup seluruh kebutuhan hidup di kota Hu. Tidak berlebihan kalau dikatakan kami berempat menguasai seluruh urat nadi kota Hu. Satu kalimatmu saja ingin mengacak-acak seluruh kota Hu. Tidak boleh. Kamu tidak pantas. Fu Shao, Grup Tianlong memang punya kekuasaan besar, tapi dia identitas asli atau palsu. Dia tidak bisa menekan seluruh kota Hu. kamu pikir siapa saja bisa menjadi kamu kehormatan grup Tianlong? Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Dia dewa pun tidak bisa, Tuan Chen. Kamu hidup, orang lain juga harus hidup. Fu Shao benar, keluarga Lengku. Juga pejabat teratas di kota Hu. Satu kalimatmu saja ingin menghancurkan kami. Kalian berniat melawan grup Tianlong. Presiden Lu, kami tidak berani. Kami cuma ingin mencari jalan keluar, Tuan Chen. Kamu cuma seorang tamu kehormatan Balai Lelang Tianlong. Kamu tidak mewakili grup Tianlong, apalagi bisa menggantikan Sang Godfather. Kamu yakin? Tentu, kalau kamu memang punya kemampuan. Kamu bisa minta grup Tianlong langsung blokir saya sekarang juga. Ini pertama kalinya saya dengar ada orang yang minta diblokir sendiri. Tuan Chen, silakan berikan perintah. Bermain sandi saja, Tuan Chen. Orang golongan bawah, seperti kamu yang dapat posisi dengan instan, pasti tidak mengerti betapa sulitnya keluarga bangsawan dan orang kaya berjuang. Di dunia bisnis kan? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku kasih tahu kamu, semua orang yang hadir di sini hari ini. Bahkan kalau mereka kehilangan status sebagai orang kaya, mereka masih bisa menjadi keluarga kaya kembali dengan kemampuan sendiri. Iya kan? Dibanding orang seperti kamu yang cuma bergantung pada Presiden Lu. Menggunakan status tamu VIP sebagai perisai, semua orang di sini pasti semuanya bisa mengalahkan kamu kan? Kamu yakin? Tentu. Cuma keluarga kecil di Huchen, bicaranya sangat besar sekali. Tuan Chen, silakan berikan perintah. Baik. Hubungi Lilisi dalam 3 menit. Suruh mereka buat keluarga Fu. Aku, Siapa itu Lilisi? Tidak pernah dengar. Grup Tianlong punya tingkat tinggi seperti itu ya, Tuan Chen. Kamu mau main sandi sampai selesai ya? apakah ini cuma acting atau bukan? Nanti juga kita tahu kan? Baik, aku tunggu. Sudah aku perintahkan. Presiden Lu, keluarga kami Fu punya aset miliaran. Usahanya tersebar di seluruh negeri, cuma 3 menit. Ingin bikin keluarga Fu bangkrut, ini agak berlebihan kan? Chen Mo, cukup ya. Siapa di sini yang bukan dapat posisi sekarang ini dari menumbuhkan usaha keluarga bertahun-tahun? Bahkan kalau grup Tianlong yang turun tangan langsung. 3 menit kayaknya tidak cukup kan? Nona Liu, kamu salah. Kalau grup Tianlong yang mau bikin keluarga Fu bangkrut, 1 menit juga cukup. Fu Shao, cepat minta maaf ke Tuan Chen. Mungkin masih ada kesempatan untuk selamat. Jangan sampai seperti Yang Long. Nanti baru menyesal. Tidak perlu, Presiden Lu. Kamu tidak perlu lindungi Tuan Chen lagi. Hari ini di sini tidak cuma keluarga Fu, ada juga keluarga kami Leng. Ada juga aku. Tuan Chen ini. Kamu cuma tamu VIP dari Balai Lelang Tianlong saja kok. Ingin bikin kita semua bangkrut. Auction House Tianlong belum punya kemampuan itu. Tahu nggak, identitas asliku sebenarnya apa? Halo, gawat Fu Shao. Industri kita diserang kapitalis jahat. Harga saham anjlok, hampir bangkrut. Benar-benar bangkrut. Ini nggak mungkin. Chen Mo, kamu siapa sebenarnya? Kamu, semuanya gara-gara kamu. Aku bunuh kamu.
Dia siapa sih? Siapa dia? Bukannya kalian sudah bisa nebak? Yang bisa dengan mudah menggerakkan kekuatan finansial sebesar ini. Selain putri keluarga Xia, ia cuma bisa pewaris Godfather. Tunanganku, Xia Xianghan. Mau bikin kalian para penguasa danau kota bangkrut, kenapa enggak? Kakak Chenmo, dia penyelamat hidupku, Xia Xianghan. Latar belakang ini, cukup enggak? Tian Chen ternyata punya hubungan yang erat dengan keluarga Xia. Enmo, kamu bikin aku merasa asing banget. Nona Xia, kayaknya kita baru pertama ketemu ya. Kamu dukung aku segininya? Ada maksud apa? Kakak Chenmo, kita bukan pertama kali ketemu loh. Tian Chen, lukisan modern yang Anda beli tadi. Itu dilukis Nona Xia berdasarkan pengalaman pribadinya. Apa? Kayaknya Anda ingat. Betul, Anda adalah pria yang dipilih langsung oleh keluarga Xia dari Shangjing. Ini, Kakak Chenmo, ketemu pertama ya. Terima kasih atas kontribusinya untuk industri amal. Ini juga hadiah yang kubuatkan buat kamu. hadiah ucapan dari keluarga Xia Shangjing. Mobil mewah top Pagani. Zonda HP Barchetta 1 unit. Nilai 17 juta. Villa Tianhai Yuncheng 1 unit. Nilai 30 juta. Ditambah uang mahar 99,99 juta. Semoga Tian Chenmo dan Nona Xia Xianghan bahagia selamanya, langgeng hingga tua. Kakak Chenmo, semua ini sekarang milikmu. Senang nggak, Liulan 11? Barusan, Nona Xia dari Shangjing bilang, Chenmo itu tunangannya. Hadiahnya benar-benar luar biasa. Hadiah-hadiah ini aja udah lebih banyak dari total asetku. Ini adalah perbuatan keluarga Xia dari Shangjing? Tak heran kau berani membuat keluarga Fu bangkrut dalam 3 menit. Keluarga Fu sudah hancur, Tuan Chen. Aku menyerah. Benar. Kami menyerah. Beritahu Lilisi, harta keluarga mereka. Akan kau dan dia tangani bersama. Ya, Selanjutnya, mari kita bicarakan urusan kita. baiklah, Kak Chenmo. Silakan. Tunggu sebentar. Masih ada masalah, Xio Liu? Kamu VIP yang kau sebutkan, itu karena bergantung pada keluarga Xia dari Shangjing. Benar? Chenmo, jangan pura-pura bodoh. Dulu kau mengandalkan kekuatan keluarga Liu kami. Sekarang kau merangkul keluarga Xia dari Shangjing. Sepanjang hidupmu, kau hanya akan jadi parasit yang hidup dari wanita, ya? Tampar dia. Siapa kau berani menanyai? Kak Chenmo, keluarga Liu kalian juga ingin mencicipi rasa bangkrut dan likuidasi? Chenmo, pertanyaanku. Belum kau jawab. Bukan urusanmu. Chenmo, aku tahu perceraian kita melukai harga dirimu, tapi semua ini bukan kau yang cari sendiri? Apa katamu? Memang hari ini di acara, kau jadi pusat perhatian. Kupikir semua ini karena kemampuanmu sendiri. Chenmo, kau akhirnya mengecewakanku. Kau sungguh menganggap dirimu penting. Tapi aku tak menyangka, kau masih hanya bisa mengandalkan wanita. Parasit yang menghisap darah wanita. Chenmo, kau benar-benar membuatku jijik. Pikirkan sesukamu, Xio Liu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Nona Xia, ayo kita pergi. Nona Xia, kau adalah putri keluarga Xia yang terhormat. Bersama orang lemah seperti ini, tidakkah kau merasa merendahkan martabatmu? Kalau Xio Liu tahu aku putri keluarga Xia yang terhormat, apakah kau merasa pandanganmu lebih baik dariku? Keluarga Xia dari Shangjing bertindak, bukan urusan seorang kekuatan lokal kecil seperti kau untuk ikut campur. Kak Chenmo, ayo kita pergi. Pura-pura apa sih? Cuma keluarga Xia dari Beijing aja kok. Aku jijik. Mereka kan dari Beijing, wajar aja kalau agak sombong. Lan 11, kamu udah sabar banget. Gak apa-apa, cuma dicela dikit aja kok. Aku Liulan 11, nanti bakal bawa keluarga Liu. Bangkit selangkah demi selangkah. Bener banget, sayangku paling hebat. Chenmo,
aku bakal bikin kamu lihat sendiri. Kebangkitan keluarga Liu. Saat itu, aku bakal injak kamu dan keluarga Xia di bawah kakiku. Sekretaris Li, ini semua yang terjadi. Berani banget nggak hormat ke yang master. Cuma beli perusahaan keluarganya aja, udah murah banget buat mereka. Jadi maksudmu? Sampaikan, grup Tianlong bakal serang total. Targetin semua kekuatan keluarga di kota Hu, terutama keluarga Liu. Kalau gini, keluarga Liu bakal susah bertahan. Hina yang master sama aja ngelawan Godfather. Mereka masih mau hidup? Emang grup Tianlong kami dibikin dari tanah liat? Sekarang kita bisa ngobrol baik-baik, Nona Xia. Kamu dukung aku segini besar. Sebenarnya mau apa? Soalnya, aku suka sama kamu. Tante, aku kan ketemu penyelamat, jadi agak semangat. Penyelamat? Kakak Chenmo, kamu beneran gak ingat? Aku tuh cewek kecil yang kamu selamatin di gambar itu. Kamu? Cewek kecil 15 tahun yang lalu? Xiang Han. Pak Chenmo, Terima kasih sudah menyelamatkan. Xiang Han kami 15 tahun yang lalu. Aku tantenya Xiang Han. Namaku Xia Guna. Keluarga Xia kami nggak pernah pelit sama orang yang udah bantu. Tante salah paham, waktu aku selamatin dia dulu. Aku juga nggak ada maksud apa-apa. Gini deh, selain yang udah Xiang Han kasih tadi, aku kasih tambahan 100 juta cash. Gimana? Dermawan banget ya. Pasti ada konsekuensinya kan? Aku orangnya blak-blakan tadi. Omongan Xiang Han mau nikah sama kamu. Jangan diambil hati. Dan aku harap kamu jangan ketemu Xiang Han lagi. Berhentikan mobil. Maaf, usulanmu mungkin gak bisa aku terima. Targetku tuh lolos seleksi penerus Godfather. Orang biasa, seberuntung apapun, nggak bisa ngalahin kelas sosial. Gimana kalau gini, 2 hari lagi, kamu ikut Xiang Han menghadiri jamuan makan siang keluarga Xia. Setelah selesai menghadiri, kamu berikan jawaban padaku. Bagaimana? Anak muda, hidup tidak boleh terlalu serakah, pertimbangkan lagi baik-baik. Kakak Chenmo, kita bertemu lain kali ya. Sepertinya, tes pewaris harus diselesaikan secepatnya. Kalau tidak, semua orang akan menindas dan menghina aku. Kira Chenmo aku tidak punya emosi ya? Bagaimana rasanya, anakku? Kekuasaan memang sangat memabukkan, aku sangat suka sensasi ini. Itu sudah benar, anakku. Ini hanya level pertama untuk membuka wawasanmu. Jadi, aku lulus ujiannya? Tentu saja, sebagai hadiah, aku akan buka akses untukmu ke grup Tianlong. 10% dari total aset dapat kamu atur. Selain itu, selain lelang Tianlong yang sudah menjadi milikmu, aku tambahkan satu lagi. Perusahaan perhiasan dengan nilai pasar triliunan akan kamu kelola. Selamat Tuan Muda. Tentu saja, ini bukan yang paling penting. Inilah kunci aku bisa menjadi ayah baptis, mafia Godfather. Aku akan mewariskannya padamu, anakku. Kemampuan apa ini? Hahaha. Ini namanya metode pernapasan Kunpeng, jika berhasil berlatih. Bahkan bisa menembus batas tubuh manusia. Jadi maksudnya, jika aku bisa menguasai metode pernapasan Kunpeng, aku bisa menjadi seperti manusia super? Kekuatan yang aku latih ini adalah jalan untuk mengubah takdir. Kekuatannya luar biasa. Siapa yang menguasai kekuatan ini pasti akan menguasai dunia. Kakek, ajarkanlah padaku. Apakah kamu tahu kenapa aku baru memberikannya padamu sekarang? Ilmu sehebat ini, anakmu tidak tahu. Mohon kakek jelaskan. Begitu banyak godaan di dunia ini. Orang yang bisa tetap mempertahankan hati aslinya sangat sedikit. Lulus ujian pertama kamu menunjukkan bahwa hatimu murni dan baik. Tidak serakah akan kekuasaan, tidak terpengaruh oleh uang. Dengan hati murni seperti ini, baru bisa mengendalikan kekuatan sehebat ini.
Hahaha, paham dalam sehari, tembus level dalam setengah hari, ternyata. Kamu memang pewaris terbaik yang aku pilih. Terima kasih kakek telah memberi ilmu ini. Sekarang, apakah kamu siap menghadapi ujian keduamu? Aku sudah siap kakek. Baik, ujian keduamu adalah menjadi bodyguard pribadi Xia Xianghan. Melindunginya agar selalu aman. Apa? Lihat dulu nanti. Tuan muda, ini adalah putri besar keluarga Xia dari ibu kota. Xia Xianghan, bukan keturunan langsung keluarga Xia. Bukan keturunan utama. Benar, 3 tahun lalu, setelah calon pewaris yang ditunjuk keluarga Xia di Shangjing tewas, keluarga Xia mulai terpecah belah. Xia Xianghan memanfaatkan kesempatan ini, terus naik, akhirnya berhasil duduk di posisi pewaris. Menurut data, keluarga Xia berniat menjalin pernikahan politik. Benar, 3 tahun lalu keluarga Xia mengalami pukulan berat. Hanya pernikahan politik yang bisa mengokohkan posisi, tapi sepertinya Xia Xianghan sangat tidak puas terhadap tunangannya. Jadi, dia datang jauh-jauh ke kota kecil Hucheng ini untuk menghadiri acara amal demi menemukan tunangan yang bisa dia kendalikan. Awalnya, Xia Xianghan memang berpikir begitu. Tapi, Tuan Muda, dulu Anda pernah menyelamatkan nyawanya. Ini hal yang tidak diduga keluarga Xia. Keluarga Xia takut Xia Xianghan benar-benar jatuh cinta padaku. Jadi mereka melarangku berhubungan dengan Xia Xianghan. Benar, kan? Anak muda, jangan terlalu serakah, pertimbangkan lagi. Kalau begitu, keluarga Xia tidak tahu identitas asliku. Bagaimana, anakku? Sudah pertimbangkan? Tantangan ini, ku terima. Tuan Muda, kabar Anda lulus ujian pewaris. Sudah diketahui oleh semua kepala cabang grup Tianlong. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Belum saatnya, kekuatanku masih terlalu lemah. Tunggu dulu. Baik. Tuan Muda, hari ini cuma acara keluarga Xia. Menurut Godfather, sebaiknya tidak terlalu mencolok. Jadi disiapkan teh Dahong Pao 100 tahun ini sebagai tanda hati. Meski cuma Dahong Pao 100 tahun, karena produksinya sangat sedikit. Harganya hampir 5 juta. Ini favorit kepala keluarga Xia yang tua. Sampaikan terima kasihku pada kakek. Kakak Chen Mo, akhirnya kamu datang. Aku janji padamu, pasti datang. Halo, Chen Mo. Kamu siapa? Anjing kucing macam apa berani jabat tangan denganku? KR, maksudmu apa? Lihat caranya berpakaian, sopan sakit. Kukira pengemis dari mana? Xia Chengze, kakak Chen Mo adalah tamu kehormatan yang aku undang. Kenapa marah? Aku cuma bercanda. Tuan Xia bercanda. Mungkin Tuan Xia sehari-hari bergaul dengan orang-orang yang berpakaian mewah, penuh perhiasan. Tiba-tiba, bertemu orang sederhana sepertiku, mungkin agak tidak nyaman. Itu wajar. Tapi, Tuan Xia, Pernah dengar pepatah ini? apa? Luarnya emas permata, dalamnya busuk. Kau menghinaku? Aku tidak menghinamu. Soalnya, ada orang meski sudah berpakaian, tetap saja imut. Tunggu, Kau mau apa? ini adalah pesta keluarga Xia. Aku ingin lihat apa hadiah yang dibawa anak ini untuk kakek kepala keluarga. Apa ini? Teh berjamur? Keluarga Xia di Beijing. Setidaknya keluarga terhormat. Kau beri sampah ini sebagai hadiah? Terlalu meremehkan keluarga kami. Jangan ikut campur. Kakak Chen Mo, meski datang tangan kosong, aku tetap mau. Xianghan, aku sarankan kau pertimbangkan posisimu.
Bawa barang ini ke keluarga Xia adalah penghinaan untuk kakek kepala keluarga. Teh yang kami minum sehari-hari, setingkat persembahan kekaisaran. Barangmu ini, mungkin pelayan kami pun tidak mau minum. Oh, begitu? Tampaknya Tuan Xia suka menilai buruk barang orang lain untuk meninggikan harga dirinya. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau hadiah seseorang sederhana, tidak boleh dikatakan? Boleh saja, tapi cara mengatakannya bisa menunjukkan kualitas dan kelas seseorang. Ada orang, meski memakai emas dan perak, tetap tidak bisa menutupi yang ada di dalam tulangnya. Yaitu kedangkalan. Apa maksudmu? Kau bilang aku dangkal? Aku tidak bilang Tuan Xia. Jangan menganggap diri sendiri. Lidah tajam. Pada akhirnya, hanya ingin menumpang pada keluarga Xia, pohon besar ini, agar tidak perlu susah payah puluhan tahun. Siang Han, aku tahu kau baik hati. Mudah tertipu. Tapi kau juga harus membuka mata. Ada orang yang ingin menikmati yang tidak mungkin. Tidak lihat apakah dirinya pantas. Xia Chengze, cukup. Aku bawa siapa ke pesta keluarga, bukan urusanmu. Kakak Chenmo, meski tidak punya apa-apa, aku tetap mau. Kakak Chenmo, ayo kita pergi. Jangan pikirkan omongan Xia Chengze. Tenang, aku nggak segampang sakit hati. Kamu juga, ngasih hadiah kok nggak pakai hati. Mending bawa ini daripada nggak bawa sama sekali. Nona Xia, ini barang bagus loh. Kesukaan kakekmu, dahong pao 100 tahun. Pasti nggak masalah. Kakak Chenmo, di depanku nggak usah pura-pura kaya. Aku suka kamu sebagai orangnya, bukan hal-hal yang nggak jelas. Aku serius. Oke, aku percaya. Ayo pergi. Maaf ya, aku jemput orang jadi telat. Tante, siapa ini? Sok banget. Sampai-sampai bikin banyak senior keluarga Xia nungguin dia. Siang Qin jangan kurang ajar. Ini temannya Siang Han. Tuan Chenmo, itu anak miskin yang dipuji-puji sama kakak sepupu? Siang Han, hari ini makan keluarga. Jangan dirusak suasana sama hal-hal nggak enak. Baik, Ayah. Siang Han, tamu muliamu ini benar-benar royal ya. Teh ini, anjingku aja nggak mau cium. KR, emang harus kayak anjing gila menggonggong? Bocah, ambang pintu keluarga Xia, bukan buat anak manis kelas bawah kayak kamu, minggir sekarang. Masih bisa jaga muka. Tuan muda Xia, anjing menggonggong sekeras apapun. Tetap aja nasibnya makan tai. Seperti kamu, baju semahal apapun. Dalam hati tetap anjing penjaga. Berani lukai aku? Ayo, buang dia keluar. Ribut-ribut, makan aja nggak tenang. Ayah. Ini dahong pao 100 tahun, harganya 5 juta. Ini siapa yang bawa? Aku. Kakek, katanya ini dahong pao 100 tahun? Aku lihat sama aja kayak ampas teh yang diminum pelayan kita. Diam, dasar bodoh. Kamu ngerti apa? Dahong pao 100 tahun produksinya sangat sedikit. Saat ini cuma grup Tianlong yang punya. Nak, kamu bilang kamu yang bawa? Betul. Teh ini kamu dapat dari mana? Dari godfatherku. Katanya, kalau ada orang dari keluarga Xia yang paham barang, lihat medali ini. Sama seperti bertemu dengannya langsung. Cap darah naga langit. Kamu adalah milik Godfather? Sekarang, siapa yang jadi si manis? Yang Master Chen. Saya buta mata, saya tidak tahu diri. Tuan yang baik, maafkan saya. Saya tidak berani lagi. Tadi kan sombong banget. Kenapa? Sekarang baru takut? Tapi saya ini orangnya, paling benci sama yang namanya anjing yang mengandalkan tuannya. Tuan Chen, saya benar-benar tahu salah. Suruh saya apa saja, tolong jangan dihiraukan saya. Xiao Han, cepat bantu KKR ngomong dong.
Saya kan kakakmu sendiri. Kakak R, tadi kamu kan bilang, kakak Chenmo itu pemulung sampah? Sekarang kenapa nggak lanjutin? Kakak Chenmo adalah penyelamat hidup saya. Dia juga sudah menyelamatkan keluarga Xia. Kalau kalian berani sentuh dia, saya, Xia Xianghan, lebih baik mati. Sialan. Kakak Chenmo, saya antar kamu pergi dulu. Kakek mereka. Hati-hati. Anak muda kalau nggak mau mati, minggir. Kakak Chenmo, hati-hati. Mati aja lo. Kunpeng menelan lautan. Serang bersama. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu nggak pantas tahu. Sini berbahaya, kita pergi dulu. Kakimu kenapa? Kaki saya tadi terkilir. Lepaskan Xianghan. Chenmo, kamu mau apa sama Xianghan? Bibi, kamu salah paham. Kakak Chenmo sudah menyelamatkan saya lagi. Serangan lagi? Ini udah yang kelima bulan ini. Anak buah ini emang pantas mati. Kenapa? Nona Xia dalam bahaya? Keluarga Xia kan keluarga kaya ternama. Masih banyak yang ngincar posisi Xianghan. Chenmo, nggak bisa diapain deh kamu. Begini, saya bisa bantu kamu hancurkan keluarga Yan dan Liu sekaligus. Sebagai balasannya, gimana? Untuk menghancurkan dua keluarga kaya itu, nggak usah keluarga Xia turun tangan. Saya sendiri yang urus. Anak muda, umur masih muda, mulut udah gede banget. Meski ada dukungan dari keluarga Xia, menghancurkan dua keluarga bangsawan tetap sulit. Tapi kita harus coba, kan? Lupakan, hari ini bagaimanapun juga keluarga Xia berhutang padamu. Ada permintaan apa? Silakan ajukan. Bisakah Xianghan menikah denganku? Aku mau. Xianghan, jangan gegabah. Aku bisa setujui kalian, tidak akan halangi kalian pacaran bebas. Ini konsesi terbesarku. Aku cuma bercanda, sebenarnya permintaanku sederhana. Aku ingin tinggal di villa keluarga Xia, jadi pengawal Nona Xia. Apa? Kau mau tinggal di keluarga Xia? Jadi pengawal Xianghan? Betul. Nona Xia statusnya mulia, pasti butuh pengawal. Kebetulan aku lagi tidak ada urusan penting. Anggap saja sebagai hiburan. Tante, tolong setujui dia. Kakak Chenmo jago silat. Dengan dia melindungi, aku baru tenang. Baiklah, karena Xianghan begitu percaya padamu. Aku setuju. Tapi kalau kau berniat jahat, jangan salahkan aku. Mana mungkin? Aku cuma pekerja. Nona Xia, ada masalah. Keluarga Yang dan Liu di kota danau. Bentuk organisasi bernama Aliansi Anti Langit. Mereka ajak penguasa lokal boikot grup Tianlong. Apa? Boikot grup Tianlong? Siapa berani begitu? Keluarga Yang dan Liu. Yang Long dan Liu Lansi. Pertama, mereka putus. Rantai pasok Tianlong Jewelry. Sekarang, Tianlong Jewelry hadapi krisis bahan baku. Oke, aku tahu. Kau pantau terus perkembangan grup Tianlong. Siap. Perusahaan perhiasan kakek diserang. Haruskah aku ke perusahaan perhiasan? Bos, aku Fang Xin. Mulai hari ini, aku asistenmu sekaligus Direktur Utama dan Kepala Desainer Tianlong Jewelry. Ada urusan perusahaan perlu dilapor. Apakah bos ada waktu? Bos, masih dengar? Aku ada waktu. Jemput aku di villa keluarga Xia. Kakak Chenmo, telepon siapa? Katanya Fang Xin, Direktur Utama Tianlong Jewelry. Dia jemputku ke perusahaan. Ya, itu dia. Desainer perhiasan terkenal, Fang Xin. Apa hubunganmu dengannya? Katanya dia asistenku. Chenmo, sebelum kau kenal keluarga Xia, kau cuma menantu dari keluarga Chen yang biasa. Kok bisa berhubungan dengan Direktur Utama grup Tianlong? Ini,
Sudahlah, permintaanmu sudah kukabulkan. Besok ingat datang kerja. Ujian kedua pewaris. Bisa dibilang sudah berhasil. Mulai sekarang, kau jadi anggota tim pengawal Sianghan. Santai saja, aku tidak akan seperti mantan istrimu. Meremehkanmu. Kau pikir tadi aku cuma omong kosong? Enggak, maksudku. Ini beneran asistenku? Gayanya jauh lebih wah dariku. Salam, bos. Gak usah terlalu formal. Bicaranya nanti saja. Kakak Chenmo, Sudah kubilang kan, Nona Sia, aku gak pernah bohong. Chenmo ini sebenarnya siapa? Kenapa hubungannya sama grup Tianlong begitu baik? Sang Godfather dari dulu sampai sekarang sangat misterius. Kecuali, kakak Chenmo adalah pewaris grup Tianlong. Tianlong Jewelry punya puluhan desainer top, 6 toko khusus, dan ratusan tenaga penjual, total aset sekitar 1 miliar. Tak kusangka, cuma satu perusahaan perhiasan di bawah kakekku. Nilainya setara dengan keluarga Liu. Benar, sekarang perusahaan ini milik Anda. Aku. Bagus, hadiah untuk ujian kedua pewaris. Selain uang tunai 5 miliar, ada perjanjian pengalihan Tianlong Jewelry. Cukup tanda tangan di sini, Anda akan memiliki 100% saham Tianlong Jewelry. Baik, urusan grup Tianlong sudah cukup ku mengerti. Tianlong Jewelry tetap Anda yang jadi direktur utama. Urusan manajemen aku tidak akan ikut campur. Seperti apa sebelumnya. Baik, bos, pasti ku kelola perusahaan dengan baik. Hanya saja, Maksudmu soal aliansi anti Tianlong yang dibentuk? Keluarga Yang dan Liu, ya? ya, Tianlong Jewelry saat ini hanya punya beberapa perhiasan giok kaca, dan jumlahnya tidak banyak. Saya pernah dengar tentang ini dari keluarga Xia. Ada kesulitan apa yang butuh bantuan saya? Giok di Hucheng, baik batu mentah maupun setengah jadi, semuanya dikuasai oleh keluarga yang akhir-akhir ini dekat dengan Liu. Giok terbaik mereka lebih dulu disuplai ke keluarga Liu. Sementara Liu adalah pesaing kami. Keluarga Liu bergerak di desain dan penjualan perhiasan. Sedangkan keluarga yang bergerak di bahan baku batu permata. Dua keluarga besar ini sangat saling melengkapi dalam bisnis. Tidak heran dia ingin bercerai dengan saya. Kita sekarang butuh setidaknya 10 kg giok terbaik untuk menjaga operasi pasar bisnis. Kalau tidak, jika terus dalam keadaan kekurangan stok, pangsa pasar kita pasti akan habis terkikis. Katakan saja, di mana bisa mendapatkan giok kualitas terbaik? Bos, untuk mendapatkan banyak giok terbaik, kita harus ke pasar batu giok, membeli bahan mentahnya. Kalau begitu, ayo ke pasar batu giok. Tidak bisa, bos, batu giok sangat tidak pasti. Orang yang ke pasar batu giok seringkali rugi 9 dari 10 kali. Saya tahu, tapi... Dan sebelum batu dibelah, tidak ada yang bisa memastikan apakah di dalamnya ada giok yang sangat berharga, atau tidak ada apa-apa, tidak bernilai sepeser pun. Saya bisa tahu. Apa yang Anda katakan? Teknologi modern pun tidak bisa menembus kulit batu giok untuk memastikan kualitas dan ukuran giok di dalamnya. Tapi saya bisa. Maksud Anda bisa menembus kulit batu untuk memastikan kualitas giok? Betul. Tapi kalau ini benar, bukankah Anda bisa menguasai dunia batu giok? Ini? Menguasai dunia batu giok? Tidak, target saya jauh lebih besar dari itu. Saya ingin mengendalikan seluruh grup Tianlong, menjadi bos baru. Baik, kalau begitu kita ke pasar batu giok.
Dan, kita akan ke pasar batu giok keluarga yang, ya. Bukankah pasar batu giok keluarga yang terbesar di seluruh Hucheng? Saya akan membuat keluarga yang sakit hati sambil menyerahkan giok yang dipotong kepada Anda untuk desain dan penjualan, sekaligus mengalahkan keluarga Liu. Lan 11, jangan lihat lagi, istirahat sebentar. Tidak perlu. Kalau terus begini, tubuhmu tidak akan kuat. Tidak penting, karena kita sudah memutuskan. Untuk melawan grup Tianlong sampai akhir, kita harus segera menentukan rencana pengembangan perusahaan selanjutnya. Chen Mo si pecundang ini. Keberuntungan apa yang dia dapatkan, sampai bisa diperhatikan keluarga Xia. Sudahlah. Lan 11. Pernikahan kita juga sebentar lagi, aku berencana memilih sendiri perhiasan termahal. Paling berharga, biar kamu jadi pengantin paling mentereng. Paling cantik se-Hucheng. Jadi gimana? Tambang batu giok keluarga kami, yang baru dapat giok lahan tua, aku mau pilih sendiri satu batu. Lalu buatkanmu satu set perhiasan dengan tanganku sendiri. Kamu yakin bisa dapat giok kualitas terbaik? Batu giok mentah risikonya tinggi, mau dapat giok kualitas terbaik. Peluangnya nggak segitu besar. Tunang aja, batu itu udah lama aku amati. Ahli keluarga kami juga udah periksa, pasti ada bahan bagus. Mungkin bisa dapat giok kualitas terbaik. Oke, kalau gitu kita ke kasino batu mentah keluargamu sekarang. Yang Long, aku tahu kamu mau ngapain. Tapi sekarang belum waktunya, kalau emang bisa dapat giok kualitas terbaik, nanti mau ngapain aja nggak telat. Oke, ini lo yang bilang. Tianlong Jewelry Pop datang. Fang Xin ini cewek, dia juga main batu judia. Fang Xin kayaknya udah panik, keluarga kami, yang beberapa waktu ini nggak jualin giok ke dia. Kalau dia nggak cari cara lagi, perusahaannya nggak ada barang yang bisa dijual. Fang Xin ini cewek. Sampai beli giok di kasino batu mentah, dia makin mundur aja. Ini kan jelas-jelas ngasih duit ke keluargamu. Uangku, kan uangmu juga. Chen Mo ini ngapain lagi? Kok bisa bareng Fang Xin? Sampai suruh Fang Xin bukain pintu buat dia. Si imut ini benar-benar nempel terus, di mana-mana ketemu. Yang Long, cari masalah ya. Ini wilayah keluarga yang gue, Fang Xin. Jangan-jangan kamu juga dibodohin si imut ini. Kamu, Yang Long kenapa? Lihat gue bareng Fang Xin, iri ya. Kamu ngelakuin gini. Emang gak hargain Liu Lan 11 sama sekali. Jangan dengerin dia omong kosong, cuma gue nggak suka aja sama dia. Nggak ada hubungannya sama Fang Xin itu. Chen Mo, kamu bener-bener jago dapetin cewek ya? Baru aja keluar dari Nona Xia, langsung nempel lagi sama Fang Xin. Apa hubunganmu dengan popularitasku di kalangan wanita dan siapa yang kujilat? Kamu tahu aku dan Fang Xin adalah pesaing. Kamu menjilatnya hanya untuk membuatku kesal. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu begitu biasa-biasa saja? Namun begitu percaya diri. Ayo kita pergi. bos, Yang Long berani menghinamu. Haruskah aku menyuruh orang untuk memberinya pelajaran? Biarkan dia sombong dulu. Nanti akan membuatnya menangis. Bos, lapangan batu giok yang terbagi menjadi bahan mentah dan bahan jendela. Bagaimana kalau kita lihat dulu area bahan jendela? Peluang mendapatkan giok terbaik akan lebih tinggi. Tidak masalah, buka jendela atau tidak bagiku. Sama saja. Bos, silakan lihat dan pilih sesukanya di sini. Batu ini mengandung giok, tapi kualitas terendah. Tidak berharga. Ini bagus, ada giok es sebesar kepalan tangan. Ini termasuk kelas menengah tinggi, tapi retaknya banyak. Hanya bernilai ratusan ribu.
Ini bagus, ternyata giok kaca. Hanya sebesar ibu jari. Bisa dibuat liontin kecil, dijual sekitar 1 juta. Hah, kamu paham batu giok? Pegang langsung bilang. Kamu punya mata tembus pandang? Ternyata giok kaca violet, bernilai 1 miliar. Fangsin, bahan batu mentah ini aku ambil. Beli ini. Bos, kamu benar mau bertaruh bahan mentah? Di dalam bahan mentah, peluang dapat giok terbaik lebih kecil dari menang lotre. Tidak apa, cuma 20.000, anggap main saja. Baiklah. Selamat, ini simpan baik-baik. Hati-hati di jalan. Bos, batu ini. Katakan, giok kaca violet sekarang harganya berapa? Bos, sudah lama aku tidak melihat violet. Nilai violet hampir setara dengan kaisar hijau. Katakan saja harganya. Harga sulit dikatakan, tapi aku pernah lihat perhiasan. Dari giok kaca violet, total sekitar 200 gram. Bernilai 1 miliar. Jadi batu di tanganmu ini bernilai 1 miliar. Bos, maksudmu? Di dalam batu ini ada giok kaca violet? Sudah kulihat, mana mungkin salah. Tapi keluarga yang ini, isinya barang jelek. Ayo, kita lihat area jendela. Tuan Yang, kamu benar mau potong batu ini? Batu ini sudah lama kuperhatikan, kurasa bisa dapat bahan bagus. Lihat, warnanya merembes sampai ke dalam batu. Mungkin bisa jadi batu giok kaisar. Tuan yang memang dermawan. Bahan batu seharga 15 juta ini, Tuan malah mau memotongnya sendiri. Kami juga bisa belajar lihat-lihat. Benar. Tuan yang memang gagah. Potong. Sekarang potong. Hati-hati, batu giok kaisar utuh ini. Akan kubuat perhiasan untuk klan 11. Yang Long, terima kasih. Bos, sepertinya Yang Long dapat giok kaisar. Kita lihat yuk. Chen Mo, Fangsin. Kalian datang buat cari sampah? Berapa harganya? 20.000. Oke, kuberikan padamu. Serius? Kamu mau kasih batu mentah ini padaku? Ya, Gimana kalau bikin kontrak? Takut nanti kamu nyesal. Chen Mo, jangan mempermalukan diri di sini. Jangan-jangan, uang 20.000 aja nggak punya? kamu beneran minta padaku? Baik, karena kamu yang minta, Chen Mo. Mana mungkin aku nggak kasih. Lagi pula, meski pengemis. Kalau minta padaku, aku juga kasih. Bos, dia menghina kamu. Gak apa-apa. Nanti dia yang nangis. Ya sudah, terima kasih Tuan Yang. Nanti buka batu ini, aku jalan-jalan dulu. Oke, bos. Batu jelek ini, harganya 15 juta. Sayang, kamu nggak ngerti kan? Orang kayak kamu. Mending cepet cek batu mentah yang puluhan ribu itu. Bahan kayak gini bukan buat kamu main-main. Yang Long, kamu pura-pura sok hebat apa? Lupa dilelang, kamu panggil aku kakek gimana? Kamu, Aku nggak sebodoh kamu, habisin 15 juta. Beli sampah yang isinya nggak ada. kurang ajar. Kamu ngerti batu mentah? Kamu bilang batu ini sampah? Kayaknya kamu cuma iri dan dengki. Benar. Sudah.
Sayang ya, Chen Mo. Batu mentah ini tidak akan saya jual ke kamu. Nanti saya potong sendiri. Jangan sampai kamu kaget nanti saat dipotong. Oke. Saya tunggu hasilnya. Area kios bahan jendela ini kualitasnya jauh lebih bagus. Bos, jangan-jangan kamu suka batu mentah ini? Bos, coba lihat yang lain lagi. Batu mentah ini terkenal, sudah di sini 3 tahun. Banyak ahli batu sudah periksa, kesimpulannya sama. Warna tidak masuk, tapi retakannya semua masuk. Kemungkinan besar dalamnya penuh retakan. Bos, selamat ya. Batu mentah ini. Harga asli 20 juta, sekarang cuma 5 juta. Tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Diam kamu. Siapa yang beli batu ini pasti orang aneh. Kamu bilang siapa aneh? Bukan, bos, maksud saya bukan begitu. Saya cuma ngomong fakta saja. Gak apa-apa. Saya mau jadi orang aneh sekali ini. Bawa ini ke mesin potong. Potong sesuai garis ini. Langsung di tempat. Siap. Beneran beli? Tentu. Lan 11, tenang aja. Batu yang saya pilih pasti tidak salah. Kalau bisa dapat giok kualitas terbaik, hari ini kita rayakan. Beneran? Tentu. Oke. Chen Mo si aneh ini, seleranya aneh banget. Batu ini, beneran sejelek itu? Batu mentah ini, jangan lihat harganya 5 juta. Sebenarnya sampah. Ahli penilaian harta keluarga kami, yang sudah periksa berkali-kali. Gak ada yang positif. Kalau dia mau kasih uang ke kamu, biarin aja. Saya cuma bingung. Gimana dia bisa dekat sama Fangsin? Fangsin malah suruh orang aneh ini bantu pilih batu mentah buat dia. Sungguh bodoh. Kayaknya nanti Tianlong Jewelry gak perlu ditakutin. Bos, hati-hati di jalan. Sudah selesai dipilih? Gak pilih lagi? Gak. Takut kamu gak kuat nanggung. Ini sudah cukup buat Tianlong Jewelry. Apa? Fangsin, benarkah kau yang minta dia datang untuk menilai perhiasan? Kau gila ya? Mau bikin Tianlong Jewelry bangkrut? Urusanmu apa? Sebenarnya kalau kau mau, aku bisa bantu. Aku senang bosku yang pilihkan untukku. Bukan cuma 5 juta, 50 juta atau 500 juta. Bahkan jual Tianlong Jewelry sekalipun. Asal Chen Mo bilang beli, langsung ku beli. Urusanmu apa sih? Jangan hiraukan dia cuma bisa andalkan wanita. Si manis saja. Liulan 11, kau bilang apa? Berani kau ulangi. Aku cabik mulutmu. Apa aku salah? Dia cuma si manis saja. Dia dekati kau cuma untuk menjilat dan menyenangkanmu. Oh. Bos, Jangan samakan dengan mereka. Lihat, batu mentah 15 juta mau dibuka. Minggir semua. bos. Kalau mereka benar-benar dapat giok premium, Tianlong Jewelry kita bakal kena masalah. Liu Group bakal terkenal karenanya. Sambil rebut bisnis Tianlong Jewelry kita. Gak akan? Lihat wajah mereka menghitam, pasti. Gak bakal dapat giok premium. Bos, kau bisa baca wajah juga. Sedikit-sedikit, pokoknya mereka pasti sial. Gak kayak kau, hari ini kau bakal hoki besar. Jangan-jangan benar dapat giok premium. Kok bisa begini? Mana mungkin, kok ada retakan sedalam ini? Sial, retakannya tembus semua. Dan daging gioknya nggak ada yang masuk. Warnanya pun hilang, jendela yang tadinya bernilai 10 juta.
Setelah dipotong ini, langsung berubah, nggak sampai 1 juta pun. Rugi besar, hancur. Batu mentah sampah apa ini? Hasilnya cuma begini. Rugi total kan, Yang Long? Liulan 11, kasihan sekali kalian. Fang Xin, jangan sombong. Suruh dia potong batunya juga. Betul, coba kalian potong juga hasilnya. Nggak tahu apa sampahnya, mungkin lebih buruk. Dari Yang Long. Meskipun saya memotong ini menjadi banyak sampah, itu masih lebih baik daripada kalian semua. Sayang, sudah menghabiskan 15 juta loh. Jangan banyak bicara, potong cepat. Kalau begitu mari kita lakukan satu persatu. Kalau tidak, anak boros ini Tuan Yang tidak tahan secara mental. Ya Tuhan, itu ungu jenis kaca. Ini setidaknya bernilai puluhan juta. Sekali ini untuk sekali. Betul. Ungu jenis kaca, berapa harganya sekarang? Bernilai 1 miliar. Kalau begitu batu yang kamu pegang sekarang bernilai 1 miliar rupiah. Bos, kamu benar-benar bisa memastikannya? Batu giok di dalam kulit batu. Sudah saya katakan, saya tidak pernah berbohong. Bos maaf, sebelumnya saya tidak percaya kamu, sekarang saya percaya. Oh iya, benar. Bahan mentah ini diberikan secara gratis oleh Tuan Yang Besar kepada saya loh. Diberikan kepada orang lain. Untuk apa memberikannya kepada orang lain? 1 miliar. Untung besar. Kenapa? Batu asli yang saya beli seharga 15 juta. Dipotong menjadi tumpukan sampah, tapi Chen Mo sembarang. Memilih bahan mentah sampah, malah memotong keluar batu yang bernilai. Ungu seharga 1 miliar. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Yang Besar. Kali ini kamu benar-benar membantu. Perhiasan Tianlong banyak sekali. Terima kasih. Ini tidak mungkin. Liulan 11. Kamu menikah dengan Yang Long. Bahkan mendirikan aliansi anti Tianlong. Bukankah itu untuk menekan perusahaan perhiasan Tianlong? Sayangnya, rencananya sudah ditemukan oleh bos kita. Chen Mo, kamu lagi. Kenapa kamu selalu menentang saya? Liulan 11, apakah kamu pernah berpikir? Jika kamu tidak menjebak saya dulu, sekarang di sini. Orang yang tertawa terbahak-bahak adalah kamu. Yang Long, ini sampai muntah darah. Saya masih punya satu batu asli yang belum dipotong. Jika kamu tahu apa yang ada di dalam batu ini, kamu pasti akan pingsan karena marah. Chen Mo, kamu pikir saya akan percaya kamu? Keberuntungan selalu sebaik ini? Saya tidak percaya, batu asli ini juga bisa menghasilkan batu giok berkualitas tinggi. Apakah kamu percaya atau tidak penting? Yang penting adalah saya bilang bisa keluar. Pasti bisa keluar. Bagaimana? Kita bertaruh lagi saja antara kita berdua. Aku bertaruh pada giok yang baru kamu potong tadi, kamu benar-benar orang yang menyebalkan. Bisa ambil keputusan sendiri? Tentu saja aku bisa. Tapi bagaimana denganmu? Jangan bilang aku meremehkanmu. Meskipun kamu adalah pewaris keluarga yang... Kamu juga tidak bisa menyediakan taruhan yang nilainya sama, kan? Betul, violet unggulan yang ditawarkan bos kami. Harganya 1 miliar, dengan apa kamu mau bertaruh? Bertaruh saja dengannya, jika kita menang. Kita dapat giok senilai 1 miliar. Tidak hanya kerugian kali ini yang dihapus semua, kerugian yang kita alami di lelang. Kali itu juga selesai. Chen Mo, kamu benar-benar mau bertaruh? Bahan mentah seharga 5 juta ini, keluarga kami yang sudah diperiksa oleh banyak ahli penilai, ini benar-benar cuma bahan tak berguna. Tentu saja mau bertaruh. Asalkan kamu bisa siapkan taruhan yang nilainya sama. Bagus, tunggu sebentar, aku akan telepon Dewan Tetua. Keluarga yang sekarang juga. Silakan. Chen Mo, keluarga yang sudah setuju, tambang yang baru ditambang. Akan aku gunakan untuk taruhan denganmu, tambang ini baru saja dibuka. Nilainya pasti 1 miliar. Kamu yakin?
Aku tahu tambang giok itu. Itu salah satu tambang giok terbesar di Provinsi Hayung. Nilainya pasti lebih dari 1 miliar. Artinya, jika kita dapatkan tambang ini, nantinya, kita tidak akan kekurangan bahan mentah lagi kan? Oke, kami terima taruhan ini. Dia benar-benar terima? Kamu terima? Bagus, sepakat. Tunggu, biarkan aku pikir lagi. Hei orang menyebalkan, kamu takut bertaruh ya? Siapa yang takut? Anda tangani kontraknya. Bos, jangan tanda tangani. Fang Xin, jangan ganggu urusanku, kontraknya. Jika bahan mentah terakhir ini tidak menghasilkan giok unggulan, yang nilainya lebih dari 5 miliar, maka keluarga yang menang taruhan. Violet yang sudah dipotong sebelumnya akan menjadi milik penuh keluarga yang. Betul. Jika berhasil menghasilkan giok unggulan yang nilainya di atas 5 miliar, maka Tianlong Jewelry yang menang, tambang giok milik keluarga yang akan dialihkan ke Tianlong Jewelry. Betul sekali. Cepat buka saja, cepat buka, cepat buka. Chen Mo, aku lihat sampai kapan. Kamu bisa senang, hari ini aku pasti akan buat kamu tahu. Apa itu penyesalan? Benarkah? Yang Long, sudah berkali-kali kena tipu, masih belum kapok juga? Berani-beraninya bertaruh sama aku? Kamu. Ayo, hari ini aku bakal buat kamu kalah dengan puas. Delapan 80 tahun ini, aku belum pernah lihat batu giok Imperial Green. Mustahil ada Imperial Green. Ini. Astaga. Ini batu giok Imperial Green kualitas terbaik. Wah. Imperial Green. Bos, kita bakal kaya. Tianlong Jewelry bakal bangkit. $10 miliar. Setidaknya 10 miliar. Nilai batu giok ini melebihi seluruh kekayaan beberapa keluarga kaya. Ini untung besar. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Batu baku ini sudah diperiksa oleh banyak ahli keluarga kami. Yang ini cuma sampah. Mana mungkin bernilai 10 miliar. Ini membuktikan kalau keluarga yang cuma sekumpulan orang naif. Menyampah dianggap harta. Yang Long, terima kasih banyak ya. Berkat bantuan keluarga yang, Tianlong Jewelry terbantu besar. Sekarang Tianlong Jewelry bakal lebih mudah menekan Liu Group. Yang Long. Nah, ini namanya tamparan. Ngerti? Yang Long. Asisten Fang, siapkan orang untuk ambil alih aset keluarga yang. Siap, bos. Siapa sih yang sok jago ini? Itu namanya harisma pemimpin. Bos, perlu gak kita kerahkan setengah dari tim keamanan perusahaan? Untuk khusus jagain keselamatan bos? Gak usah. Mereka gak tahu aku pemilik Tianlong Jewelry. Mereka gak bakal sengaja nargetin aku. Bos, resepsionis telepon. Liulan 11 mau ketemu bos. Ini karena tahu keluarga yang runtuh, jadi panik kayak anjing. Suruh masuk. Chen-mo. Ayo kita kerja sama gulingkan Yang Long. Layak gak sih kamu? Aku punya bukti penyelundupan keluarga Yang. Selama ini Yang Long cuci uang lewat penyelundupan. Buktinya di sini. Kalau kamu kerja sama-sama aku,
Aku bantu kamu jatuhkan dia. Liulan 11, kamu pikir cuma modal barang receh kayak gini? Bisa minta kerja sama-sama aku? Yang Long udah jadi orang buangan. Keluarga yang udah hancur. Modal apa yang kamu punya buat nawarin syarat? Chen Mo, udah cukup. Pikir baik-baik. Walau keluarga yang runtuh, Liu Group masih ada. Kalau kamu tidak bekerja sama denganku, keluarga Liu akan melancarkan serangan balasan total. Nanti, bahkan Tianlong Jewelry pun belum tentu bisa keluar tanpa cedera. Liulan Si, kamu terlalu naif. Kamu pikir keluarga Liu Yu masih bisa bertahan berapa lama lagi? Runtuhnya keluarga yang hanyalah awal. Selanjutnya, akan giliran keluarga Liu Yu. Kamu sudah merencanakan ini dari dulu. Tidak ada komentar, Liu Lansi. Silakan. Ujian pewaris kedua saya sudah selesai. Apakah saya tidak perlu lagi menjadi bodyguard untuk Xie Xianghan? Tentu saja. Tapi tadi, Godfather juga mengirim pesan, berharap Anda bisa datang. Setelah Fajar, ujian ketiga sepertinya akan diumumkan. Untuk apa tunggu Fajar? Ayo berangkat sekarang. Kakek, saya sudah menyelesaikan ujian. Begitu Fajar tiba, saya akan beritahu keluarga Xia, saya tidak jadi pergi. Sayangnya tidak bisa, nak. Kenapa? Karena ujian pewaris ketigamu masih berhubungan dengan keluarga Xia. Ujian kali ini apa? Saya minta kamu, dalam waktu seminggu, membuat harga saham grup Tianlong naik 2 kali lipat. Apa? Seminggu? 2 kali lipat? Kalau mudah, masih pantas disebut ujian? Kakek, mari kita berdiskusi. Turunkan sedikit tingkat kesulitannya, ya? Jangan coba-coba menakut-nakutiku, kakek tua ini. Sekarang, di rekeningmu ada lebih dari 600 juta tunai, ditambah sebuah perusahaan perhiasan bernilai triliunan. Hubunganmu dengan keluarga Xia dari Shangjing juga sangat baik, ditambah lagi. Kamu dapatkan tambang jawab keluarga yang bagaimana? Bukan orang kecil lagi, kan? Mengendalikan pasar modal. Seharusnya tidak sulit bagimu. Rupanya kalian semua sudah tahu. Asisten Fang. Bukti pencucian uang keluarga yang dikeluarkan Liu Lansi, masih ada? Masih, bos. Bagus. Telepon Liu Lansi, suruh dia masukkan Yang Long ke penjara. Saya akan pertimbangkan untuk rujuk dengannya. Rujuk? Benar. Nona Xia, saya ingin minta tolong, bantu saya mainkan sebuah sandiwara. Halo? Aku mau laporkan grup yang terkait penyelundupan, buktinya nanti aku kirim. Yang Long, kamu kali ini tamat. Lan 11. Bangunnya pagi sekali. Yang Long, jangan dekat-dekat aku. Lan 11, kita kan mau nikah. Kenapa jadi canggung gini? Siapa yang mau nikah sama kamu, Yang Long? Keluarga yangmu hancur, kamu pun tamat. Maksudmu apa? Yang Long, kamu diduga selundupan dan cuci uang. Aku sudah laporkan kamu. Kamu laporkan aku? Kamu punya bukti apa? Liulan 11, kamu licik. Kamu hianati aku. Liulan 11. Bos, Yang Long sudah ditangkap polisi. Liulan 11 baru telepon, mau ketemu kamu. Suruh dia masuk. Enmo, yang kamu minta, sudah kulakukan. Aku menyesal. Menyesal apa? Aku menyesal seharusnya tidak hianati kamu. Seharusnya tidak tinggalkan kamu. Kita rujuk lagi, ya?
kita bersama lagi, ya? Baik. Kita rujuk. Benarkah? Kalau gitu aku pulang dulu bersih-bersih. Tunggu aku ya. Bos, aku khawatir Lilan 11. Setelah tahu kebenaran, dia bisa gila. Gila. Aku mau buat dia putus asa total. Para tamu terhormat, selamat datang di acara ini. Untuk bersama-sama menyaksikan pernikahan Ten Chenmo dan Enen Xia Xianghan. Enmo. Kamu bohong padaku. Liulan 11. Ini bukan tempatmu. Kamu janji padaku, janji mau rujuk lagi. Kenapa kamu bohong? Kamu terlalu naif. Beneran pikir aku mau rujuk? Kamu cuma pion dalam rencanaku. Aku salah. Aku kasih nyawaku, ya? Kumohon, kita bersama lagi. Jangan nangis. Air matamu cuma bernilai 20 juta. Asisten Fang. Mau aku maafin kamu? Bisa. Tapi tanda tangan kontrak ini dulu. Kamu mau mindahin 100% saham Liu Corporation ke kamu? Nggak mungkin. Ya udah nggak bisa. Satpam, bawa dia. Karena kamu nggak ngasih aku hidup. Mati aja bareng. Aku nggak sengaja. Berani nyakitin Xianghan? Kamu cari mati. Bawa dia pergi. Aku nggak sengaja. Anakku. Xianghan. Xianghan, jangan takut. Kamu pasti baik-baik aja. Kak Chenmo. Kalau aku nggak mati, kamu beneran nikahin aku, ya? Ya. Kamu pasti baik-baik aja. Tenang. Kakekku itu Godfather. Aku pasti minta dia kasih perawatan medis terbaik buat kamu. Ambulans. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepetan. Xianghan, Xianghan. Xianghan ada kami, keluarga Xia, yang jaga. Tuan Chen nggak usah khawatir. Maksud kamu apa? Aku mau mewakili keluarga Xia. Kenalan lagi sama Tuan Chen. Silakan, Tuan Chen. Terima kasih. Nggak usah sungkan. Langsung ke intinya aja. Oke, aku harap pertunangan Tuan Chen sama Xianghan bukan cuma formalitas, tapi resmi dilaksanakan. Kamu dengerin aku bilang kakekku Godfather. Baru kepikiran gini. Cuma gini yang bisa jelasin kenapa Tuan Chen sama grup Tianlong hubungannya dekat banget. Pertunangan boleh. Tapi aku ada syarat. Aku mau keluarga Xia. Sepenuhnya tunduk sama aku. Tuan Chen bercanda.
keluarga Xia dari Shangjing. Walaupun nggak setenar grup Tianlong. Tapi juga bukan pion yang bisa diatur seenaknya. Syaratmu agak maksa. Maksa? Keluarga Xia kelihatannya makmur, padahal ada masalah internal dan eksternal. Runtuh. Cuma masalah waktu. Maksud kamu apa? Di dalam keluarga Xia, banyak faksi. Di luar, musuh kuat mengintai. Kamu pikir, berapa lama kamu bisa bertahan sendirian? Meski begitu, keluarga Xia tidak akan mudah tunduk pada siapapun. Kalau Xiang Han menikah denganku, apa kamu juga tidak mau? Apa yang kamu katakan benar. Liulan 11, kamu bermain politik. Selalu menghitung seumur hidup, tapi berakhir seperti ini. Mati dan lenyap. Bos, berita pernikahan abad Anda dengan keluarga Xia. Setelah dirilis, pasar modal sangat optimis dengan saham grup Tianlong. Sudah berhasil naik 2 kali lipat. Sudah sesuai perintah Anda. Kami mengirim hadiah besar ke keluarga Xia dan memberitahu keluarga kaya di mana-mana untuk datang menghadiri pernikahan Anda dengan Nona Xiang Han. Baik, Selamat, kamu lulus ujian ketiga. langkah lebih dekat ke puncak posisi Godfather. Tidak ada yang perlu diselamati. Aku akan menemui kakek. Ujian keempat. Aku sudah siap. Ya,